Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 6 ayat 30-31 yang berkata demikian. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat segala harta isi rumahnya harus diserahkan. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul ganti rugi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kesalahan, dosa, dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, dan ketika dia minta pengampunan, dia diampuni. Tapi ada kejahatan yang dilakukan oleh manusia, dia harus membayar konsekuensi dari kejahatan itu. Dan ini seringkali diabaikan oleh banyak orang. Bahkan ini juga sering terjadi di bait Allah, tapi banyak yang mengabaikannya. Kita mau lihat hari ini saudara, ada cerita yang menarik dari Amsal tadi yang saya baca buat saudara, Amsal 6 ayat 30-31. Di sana ada kasus pencurian. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, yang mencuri ini adalah dia mencuri karena dia kelaparan. Kalau menurut saudara dan saya, orang yang mencuri karena kelaparan, pasti kita akan biarkan, oh iya karena dia lapar. Tapi Alkitab hari ini menjelaskan ada konsekuensi dari orang yang mencuri, walaupun itu dia mencuri karena lapar. Dan ini yang mau saya share. Yang pertama, sekalipun dia mencuri karena dia lapar, tapi Alkitab bilang kalau dia tertangkap, kalau ketahuan sama orang lain, dia harus ganti rugi. Tuhan mau bilang di poin 1 ini bahwa ada berapa banyak pencurian terjadi. Ada orang-orang yang tahu pencuri itu mencuri, tapi dia membiarkannya dan bahkan tidak ganti rugi. Yang lebih parah, yang mencurinya diiklankan. Ini lebih parah saudara. Tapi firman berkata, jika si pencuri ini ketahuan, ketangkap, dia harus membayar konsekuensinya, harus ada ganti ruginya. Yang kedua, berapa biaya ganti ruginya? Alkitab bilang di dalam Amsal ini bahwa 7 kali lipat dia harus membayar. Jadi kalau mencuri makanan yang harganya 50.000, dia harus membayar 7 kali lipat. 50.000 dikali 7. 350.000. Kalau dia mencuri uang, ya harus ganti rugi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh main-main dengan kejahatan mencuri. Mencuri di rumah, mencuri di mana saja, apalagi mencuri di bait Allah, di rumah Tuhan. Saudara tidak boleh main-main karena Alkitab berkata yang mencuri harus mengganti, bukan yang lain yang mengganti. Jadi yang buat ganti rugi itu yang mencurinya. Terus saudara bertanya kepada saya, tapi kalau yang mencuri nggak punya uang, ya keluarganya harus ganti rugi. Berapa ganti ruginya? 7 kali lipat. Ingat, 7 kali lipat. Mari selidiki hidup saudara. Apakah di antara saudara ada yang mencuri? Sudah ganti rugi belum? Tuhan mengingatkan saudara dan saya pagi ini. Apapun yang saudara curi yang bukan milik saudara, di mana saja, apalagi di rumah Tuhan, ingat, saudara harus ganti rugi 7 kali lipat. Tapi bagian terakhir poin 3 yang mau saya katakan buat saudara di situ berkata gini, bahkan haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat
Ada lanjutannya, segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Ini lebih parah loh saudara. Ya barangkali banyak alasan gak punya uang, tapi Alkitab bilang, segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu firman hari ini menasehatkan saudara, jangan mencuri. Jangan biarkan orang yang mencuri itu lolos, apalagi mencuri di bait Allah. Mencuri apa saja, apalagi mencuri uang. Ingat, ganti rugi 7 kali lipat. Alkitab bilang hari ini. Dan saudara harus tahu mengapa Alkitab bilang supaya tidak mencuri. Bagaimana Bu kalau udah mencuri tidak ngaku? Iya harus ngaku, apalagi udah ketahuan. Bukan aja ngaku, tapi membayar 7 kali lipat. Bukan orang lain yang membayar, yang pencuri itu membayar. Kalau pencurinya tidak membayar, seisi rumahnya. Kalau tidak mau, keluarganya harus membayar. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini kok keras banget. Iya, itu artinya Tuhan mau saudara dan saya tidak boleh menjadi orang yang mencuri yang bukan milik kita. Karena jika kita mencuri, ada konsekuensinya. Pertanyaannya, kalau orangnya nggak bayar Bu, kalau orangnya nggak ganti rugi, pasti akan dapat hukuman dari Tuhan. Akan dihajar Tuhan babak belur. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Supaya kita tidak mencuri, supaya kita jangan menginginkan punya orang lain, supaya kita jangan mengambil punya orang lain, supaya jangan sampai kita terjebak dengan mencuri ini. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak mencuri, supaya tidak ganti rugi untuk apapun juga. Amin.